Dalam KB2 ada bentuk-bentuk citraan. Tolong sebutkan dan jelaskan, nggih, Mas. Apakah sudah? Nggih, gimana, Mbak? Coba bisa diulangi, Mbak Anggi. Dalam KB2, ya. dalam KB2 ada bentuk-bentuk citraan. Tolong sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dari citraan tersebut. Oh, iya. Baik, Mbak Anggi. Untuk penanya kedua, dipersilahkan. Saya Mas Zaki, Julia Sanggar, mau tanya nggih. Mbak, silakan. Ya, mengenai kegiatan belajar 3 atau KB3, latihan menganalisis puisi anak itu apa tujuan untuk menganalisis puisi itu tujuannya apa ya Mas Zaki? Itu saja. Terima kasih. Oke. Tujuan analisis puisi. Notulen sudah ditulis pertanyaan dari Mbak Anggraini dan Mbak Julia? Sudah, Ibu. Sebentar, nggih, teman-teman. Baik, Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggraini. Iya. Tadi pertanyaannya mengenai bentuk-bentuk citraan pada KB2 ya, Mbak ya? Iya, iya, Mbak. Bentuk-bentuk citraan itu ada di dalam modul itu disebutkan ada 4. Penjelasannya yang pertama itu citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata. Citra ini paling sering digunakan oleh penyair. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat pada puisi menjadi seolah-olah terlihat. Yang kedua ada citraan pendengaran atau auditory imagery. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara. Misalnya dengan munculnya diksi sunyi, tembang, dendang, dentum, atau suara air, dan yang sebagainya. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran atau telinga. Untuk yang ketiga ada citraan penciuman atau olfactory yang merupakan citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Citraan ini tampak saat kita membaca atau mendengar kata-kata tertentu. Jadi, kita sebagai pembaca dapat mengerti atau merasakan mencium sesuatu yang ada pada puisi yang kita baca tersebut. Untuk yang keempat atau D, itu ada citraan perasaan. Puisi merupakan ungkapan perasaan penyair. Untuk mengungkapkan perasaannya tersebut, penyair memilih dan menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan dan mewakili perasaannya, sehingga pembaca puisi dapat ikut hanyut dan dalam perasaan penyair tersebut. Begitu Mbak Anggraini. Teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan untuk penjelasan bentuk-bentuk citraan? Silahkan. Mbak Anggraini. Ya, Bu. Di modul halaman 7.24 ya, Sel. Iya, Mbak, betul. Bentuk-bentuk citraan ada di modul 7.24. Oh ya, soalnya di modul ndak ada penjelasannya, nggih. Matur suwun ya, Sel. Iya, Mbak Anggrani. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, Mbak Julia Sanggar. Mbak Julia, ya. Oke, silahkan, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Tujuan menganalisis itu ya, Mbak? Ya. Ya. Iya, Mbak. Jadi
Ya, jadi tujuan menganalisis puisi itu Kak. di halaman 7.36 ya, Mbak. Oh, Jadi menganalisis itu bertujuan untuk tadi menangkap dan memberi pada teks puisi. Kita sebagai mengajarkan Mbak Yuliana, kok putus-putus ya Mbak Yuliana? ya, sebentar Bu. Iya. Mic-nya dulu. Apakah masih putus-putus? Ya, coba diulangi Mbak Yuliana. Jadi menganalisis itu bertujuan memahami makna puisi serta merupakan dan memberi makna sebagai guru mampu mengajarkan puisi benar, memiliki tingkat apresiasi dan menjadi profesional. Itu Mbak Julia, apa tujuan menganalisis puisi? Teman, apakah ada yang menanyakan lain atau buat teman-teman saya persilahkan jika ada yang mau menambahkan atau jawaban saya masih kurang lengkap. Nah, sekali. Masih putus-putus sih Mbak Yul, mic-nya. Mbak Ana ding. Kita mic-nya tidak mendukung Mbak. Baik, apakah sudah terdengar nggih? Ya, Ya udah jelas Mbak Yul. ini. Ya, jelas. Oke. Apakah yang untuk jawabannya tadi sudah terdengar jelas belum nggih? Ataukah Bisa saya ulangi? Mungkin diulang lagi Mbak Yulia. Oh, Mbak Yuliana. Oke. Mbak Julia menanyakan tujuan menganalisis puisi. Mbak Julia bisa dibuka modul paket halaman 7.36 ya Mbak Julia. Nggih, Mbak. Mengenai Analisis. merupakan usaha menangkap dan memberi makna kepada teks puisi sehingga kita sebagai guru itu mampu mengajarkan apresiasi yang tinggi dan menjadi guru sastra yang profesional. Seperti itu jawabannya. Jika teman-teman yang lain ada tambahan mau menambahkan, ada pendapat lain bisa disampaikan. Waktu saya persilahkan, silahkan teman-teman yang mau menambahkan. Bila jawaban saya kurang lengkap. Boleh bertanya lagi, Mbak? Ya, silakan Mbak Julia. Bukan, Bu, ini Irma mau bertanya. Oh ya, monggo Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Onje, Mbak Ana mau bertanya ya, di beberapa alasan mengapa pantun itu lebih banyak dikenal daripada syair dan puisi ya? Oh ya, berarti alasan kenapa pantun lebih dikenal gitu nggih? Ya, daripada syair atau Oke. puisi. Oh gitu, oke. Terima kasih Mbak Irma. Sama-sama. Oke, untuk penyanyi kedua dipersilahkan. Monggo. Saya Mas, saya Arlian Eva mau bertanya. Iya Mbak Arlian, silahkan. Saya bertanya pada KB2 tadi dijelaskan unsur intrinsik puisi, di mana salah satunya yaitu unsur tema. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menentukan tema pada puisi?
Bisa diulangi pertanyaannya, Mbak? Ya. Pada KB2 tadi dijelaskan tentang unsur intrinsik puisi, di mana salah satunya yaitu unsur tema. Dan yang saya tanyakan, bagaimana cara menentukan tema pada puisi? Oh iya, baik. Ya, silakan ditulis notulen. Ditunggu dulu ya, Mbak, biar disiapkan jawabannya. Bentar ya, Mbak. Yuk, mungkin sudah bisa menanggapi kelompok 6. Saya terdengar sih. Putus-putus sih, Mbak. Baik, saya akan menjawab. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, Jelas. Sudah, Mbak Sela. Ya, terdengar. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Irmawati. Mengapa pantun itu lebih banyak dikenal daripada syair dan puisi? Alasannya, pantun itu merupakan puisi tertua yang ada di Indonesia, sehingga melalui orang-orang tua di sekitar kehidupan anak, masih dapat diperkenalkan kepada anak dan cucu mereka sampai ke masa ke depan, akan selalu terkenal. Untuk yang kedua, alasannya yaitu pantun juga masih dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan anak, seperti di banyak daerah di Indonesia yang masih mempergunakan pantun sebagai bagian dari upacara adat yang ada di daerah mereka. Yang ketiga, alasannya itu dalam beberapa permainan anak digunakan pantun yang terutama di desa-desa yang biasanya dinyanyikan atau dimainkan oleh anak-anak. Yang keempat, alasannya karena terbentuknya pantun itu sederhana. Pantun sering dijadikan media anak-anak untuk menyampaikan ekspresi perasaan anak kala senang, gembira, sedih, ataupun terharu. Yang terakhir alasannya itu ada hampir semua buku teks bahasa Indonesia untuk pelajaran anak sekolah itu memuat contoh puisi berbentuk pantun, terutama pengenalan puisi di kelas yang rendah. Begitu penjelasannya Mbak Irmawati. Apakah jelas dan bisa diterima? Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Alhamdulillah sudah jelas, Mbak. Sudah lengkap ya, Mbak, jawabannya. Iya, Ibu. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan atau Bu Arin mau menambahkan? Sudah lengkap itu, Mbak. Oh ya, baik Ibu. Baiklah, pertanyaan dari Mbak Arlian Eva tadi itu. Pada unsur intrinsik puisi terdapat unsur tema yang bersinggungan kapan mengenai apa yang perasaan penulis, bagaimana caranya menentukan pada puisi nggih. Nggih mboten nggih? Iya, Mas. Bagaimana cara menentukan tema pada puisi? Oh, menentukan tema pada puisi nggih. Niku dapat dilakukan dengan dua cara, Mbak, yaitu
dengan cara melihat judul puisinya. Yang kedua, dengan melihat bentuk fisik dari puisinya. Ini bisa dilihat dalam KB2 halaman 7.16. Coba dilihat dulu. Gimana Mbak Arlia? Sudah dibuka modulnya pada halaman 7.16? Sudah, Mas. Nah itu Mbak, jawabannya itu. Mungkin dari Bu Ari ingin menambahkan, monggo Bu. Oke. Itu silahkan Mbak di 716. Mana itu jawabannya? Bisa dibaca ketemu belum? Sudah, Bu. Itu bagaimana cara menentukan tema dalam puisi ya. Seperti hanya kita menentukan misalnya kita membuat prosa ya, membuat prosa atau membuat cerita. Itu kita mau menentukan temanya itu seperti apa. Nah, itu yang dipastikan adalah judulnya dulu ya. Judul itu kira-kira mengandung tema yang seperti apa atau bagaimana seperti itu ya. Terus apa? Kalau dari isi cerita atau isi puisinya itu bisa tidak teman-teman? Bisa. Misalnya itu nanti sekilas ya, sekilas kita membaca atau sekilas kita mengerti dari itu, kita akan tahu ya, misalnya ini isi ceritanya itu apa, tentang hal apa, atau bertemakan apa, itu akan bisa kita ketahui setelah kita membacanya ya. Ini di sini yaitu yang pertama adalah dari sisi diksi ya Mbak ya. Dari sisi diksi, dari sisi judul puisi, dan juga dari apa? Kekerapan kata yang sering muncul dalam puisi. Jadi kata-kata yang sering dimunculkan misalnya di bait 1 itu apa? Misalnya di situ ada kata-kata seperti halnya tadi Bapak. Terus di bait lagi kedua adalah orang bapak atau ayah gitu ya. Jadi cara menentukannya saya ulang. Kekerapan kata yang sering muncul ya. Itu misalnya juga bisa kita lihat sekilas dari isi puisi atau dari keseluruhan isi puisi itu misalnya sudah kita baca, kita pahami, kita mungkin juga akan bisa mencerna atau bisa mengambil dari isi tema puisi tersebut. Gitu teman-teman. Ya. Kalau intrinsiknya puisi tadi apa saja teman-teman? Jadi di sini itu ya puisi itu mempunyai 2 unsur. Sedangkan apa? Ya ta? Puisi itu mempunyai 2 unsur, yaitu unsur apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah unsur yang terdapat dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar atau dari segi luar, gitu ya. Nah, unsur intrinsik itu meliputi tema, amanah, sikap, tipografi, enjabement ya kan, akuliristik dan juga rima atau persamaan bunyi. Sedangkan kalau di ekstrinsiknya atau dari unsur luar itu meliputi apa saja teman-teman?
Unsur intrinsik dari puisi Unsur tadi apa saja? biografi penyair. Biografi penyair. Unsur biografi penyair, unsur Ya. kesejarahan, dan unsur Kesejarah. kemasyarakatan, Bun. Iya. Ini Ada halaman berapa kalau dari 7.2 nih. ekstrinsiknya? 2. Ada 3. 3. Ada 3. Itu dibuka di 7.2. 26. 26 ya. 725, 726 ya. Di situ ada unsur ekstrinsik yang meliputi unsur biografi penyair, unsur kesejarahan, dan unsur kemasyarakatan. Berarti kalau dari sini, Bapak Ibu, yang paling terlama itu masuk antara puisi, pantun, syair, gurindam, itu yang paling terlama itu yang mana? Pantun. Itu yang tingkatan pantun itulah yang paling terlama atau tertua. Makanya sampai sekarang itu dia yang sering familiar, iya enggak? Karena dari orang tua kita, dari guru kita itu ya, jadi seperti turun-menurun ya. Karena pantun itu sering digunakan sebagai acuan untuk suatu kata-kata menasehati, iya enggak? Iya. Karena itu biasanya kan pantun itu digunakan untuk sebuah nasihat atau suatu peringatan atau suatu wejangan, itu juga bisa ya. Itu sering menggunakan orang tua atau bahasa-bahasa dengan bahasa pantun, apalagi orang-orang Betawi ya. Orang-orang Betawi itu yang sering sampai sekarang itu mempopulerkan atau membudayakan dengan pantun ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang fungsi sendiri. Fungsi dari puisi anak-anak itu sendiri apa teman-teman yang setelah kalian baca di modul ini? Mengekspresikan diri anak. Iya. Mengekspresikan apa yang dirasakan oleh anak, ya kan? Terus apa lagi? Menambah wawasan dan pengalaman. Ya, menambah wawasan dan pengalaman. Kemudian anak itu dipakai pemakaian bahasa dan gaya penyampaian secara langsung. secara langsung. Ya. Kemudian bisa nggak itu sebagai perkembangan kosakata anak, bisa nggak? Bisa, Bu, pembiasaan membaca. Iya, itu akan menjadikan perkembangan ya, perkembangan atau perbendaharaan kata, ya Kak? Karena dengan seperti itu, anak akan bisa mengembangkan, akan bisa menyesuaikan gitu ya, kata-kata yang akan digunakan dalam puisi atau sebuah pantun yang akan mereka buat. Sehingga mereka akan memperbanyak dan memperkaya perbendaharaan kata. Ya, atau perbendaharaan bahasa. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah fungsi dari puisi anak-anak itu ya. Nah itu tadi konsep puisi anak-anak tadi itu meliputi ada pantun, ada syair, ada gabungan dari pantun dan syair, ada puisi anak biasa atau puisi bebas. Nah, kalau yang dimaksud puisi bebas itu yang seperti apa toh Bapak Ibu? Puisi yang tidak terikat dengan pola tertentu. Ya, berarti dia harus tidak bersaja A, B, A kayak gitu ya. Ya. Terus apa lagi? Tidak terikat oleh jumlah bait atau jumlah baris. Ya, boleh. Itu adalah maksud dari sebuah puisi bebas ya Bun ya, yang mana kita di situ tidak dianut oleh aturan yang dengan harus bait ini harus menggunakan apa itu namanya, apalagi
menggunakan bait yang AAA atau besok yang AB kayak gitu ya. Oke, terus nah, sekarang teman-teman, ini tadi kita mempelajari tentang puisi anak-anak. Nah, apa sih yang dimaksud tentang puisi anak-anak itu, teman-teman? Jadi bukan puisi dewasa ya, yang di sini adalah kalau puisi dewasa itu kan mungkin puisi yang sudah bertemakan tentang romantisme, bisa juga tentang puisi keromantisan kayak gitu ya. Puisi yang mengandung apa ya, keharmonisan atau tingkat pendewasaan lah. Nah, yang di sini kita bahas adalah tentang puisi anak-anak. Nah, tentang puisi anak-anak itu berarti harus puisi yang bagaimana standarnya, teman-teman? Puisi yang sesuai dengan Bu? usia anak. Kegembiraan, Bu. Kegembiraan. Yang mengandung nilai yang membentuk sikap anak. Oke, ya, membentuk sikap anak. Terus yang harus sesuai dengan usia. Ya, harus sesuai dengan usia anak-anak. Terus sesuai dengan lingkungan anak. Lingkungan Ya. anak. Terus mengandung unsur edukatif atau tentang budi pekerti. Ya. Serta memiliki nilai seni dan nilai norma. Ya, seperti itu ya. Jadi puisi anak-anak adalah puisi yang untuk dikonsumsi anak, yang isinya sesuai dengan lingkungan anak, usia anak, dan memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk sikap, budi pekerti yang luhur, serta memiliki nilai seni. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya, sekarang ini tentang puisi anak-anak. Jadi kalau kita membuat puisi anak-anak atau kita membuat prosa ya tentang anak, itu berarti kan tidak boleh mengandung di situ adalah kekerasan atau apa itu namanya yang erotis, mengandung yang seks, mengandung tentang pertengkaran gitu ya. Jadi sebaiknya kita harus memberikan puisi yang edukatif, yang imajinatif, dan juga adalah puisi-puisi yang pastinya untuk bisa memberikan contoh atau motivasi anak didik kita. Gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan, masukan, saran, sharing, apakah itu pertanyaan untuk modul 7 ataupun pertanyaan, saran untuk PowerPoint, untuk penyampaian, untuk inti dari penyampaian, monggo saya persilahkan. Silakan teman-teman. Saya Lutfi Nur Fadilah mau bertanya, Mbak. Mas. Ya, silakan. Apakah nada, sikap, serta suasana hati dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan gaya bahasa? Terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi, Mbak? Apakah nada, sikap, serta suasana hati dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan gaya bahasa? Apakah nada, sikap, serta suasana hati dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan gaya bahasa? Baik. Ada yang mau Terima bertanya kasih. lagi? Sama-sama, Mbak. Saya Mbak Ana mau bertanya. Silakan, Mbak. Saya Riani mau bertanya. Bagaimana pada KB 3
Bagaimana tahap-tahap menganalisis puisi? Bagaimana tahap-tahap menganalisis puisi ya Mbak Yani? Iya, Mbak Ana. Oke, terima kasih Mbak Yani. Ditunggu dulu ya. Bentar nggak teman-teman, kami jawabannya. Yuk, kelompok 7, silakan memberi tanggapan. Kelompok 6. 6 ya. Oke, maaf. Ini kalau saya jawab tentang pertanyaan Mbak Riani dulu gimana? Untuk yang pertanyaan pertama tadi ini juga masih dicari jawabannya. Enggak apa-apa, yang Apakah mana yang sudah ada siap jawabannya aja. Ya. baik? Pertanyaannya tadi bagaimana tahap-tahap menganalisis puisi nggih Mbak Riani nggih? Nggih. A. Unsur yang pertama adalah unsur bunyi. Sebuah puisi akan bermakna jika dibaca, memahami aspek irama pada nasi pembacaan adalah langkah awal untuk memahami isi puisi. Beberapa puisi mengulang bunyi-bunyi tertentu, memainkan bunyi vokal dan konsonan, menampilkan penekanan pada kata tertentu, dan lain-lain. Yang kedua adalah unsur kata. Puisi adalah pola permainan kata yang punya makna di dalamnya. Definisi ini sekaligus menekankan kalau dalam puisi yang penting bukan hanya bunyi, tapi pilihan kata yang ada di dalamnya. Bahkan rangkaian kata adalah salah satu dari aspek utama dalam sebuah puisi. Pahami dulu arti kata demi kata, lalu lanjutkan dengan baris demi baris, baru kamu akan paham bait demi bait. Biasanya meski suatu kata yang berdiri sendiri bisa jadi punya arti yang berbeda saat terangkai. Yang ketiga adalah unsur intrinsik. Tidak hanya tentang apa yang tersurat dalam puisinya, pengetahuan tentang aspek intrinsik puisi sangat membantu pemahaman terhadap isi puisi. Aspek intrinsik puisi objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang. Yang keempat, pemaknaan secara implisit. Pada tahap ini, pemaknaan dilakukan secara menyeluruh sehingga terangkai sebuah cerita, kisah, peristiwa, atau yang lainnya. Jadi tidak hanya bisa melihat apa yang tertulis, tapi juga mengira-ngira makna yang tidak tertulis. Seperti itu Bu jawabannya. Mungkin dari Bu Arin sendiri ingin menambahkan, monggo. Halo teman-teman. Mbak Sila Erin mungkin bisa menambahi dulu, ataukah merasa cukup Mbak Elin atau Mbak Yuliana? Saya rasa sudah cukup jawabannya. Jika ada yang mau menambahkan teman-teman.
Gimana Mbak? Jawaban dari responnya dari Pak Zaki, apa bisa diterima? Terima kasih Mas Zaki yang telah menjelaskan dari pertanyaan saya tadi. Sudah jelas. Oke, terima kasih Mbak Riani. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sulki tadi. Apakah nada, sikap, serta suasana hati dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan gaya bahasa? Jadi untuk jawabannya itu ada di modul 7.18 bisa dilihat. Jadi unsur sikap atau suasana atau nada perasaan dalam puisi itu adalah ekspresi perasaan penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan. Seperti apa nada yang menimbulkan keindahan ini mungkin terlalu singkat jika dijelaskan secara rinci karena terbatasnya kesempatan. Karena juga untuk menimbulkan efek estetik pada karya puisi yang dihasilkannya. Seperti itu. Jadi keduanya itu semuanya saling keterkaitan. Iya. Keterkaitan. Gimana Mbak Rizky, apakah? Iya Mbak, makasih sudah dijelaskan jadi lebih paham. Iya. Sama Mbak Rizky. Boleh tanya sekalian nggak? Tolong jelasin tipografi. Maksudnya kan itu tipografi. Itu kan tentang tata wajah puisi. Nah, itu tuh maksudnya gimana tata wajah puisi? Ya. Baik, sebentar ya Mbak. Mungkin saya bisa menambahi dulu ya menanggapi dari tahap-tahap menganalisis puisi ya teman-teman ya. Tadi pertanyaan dari siapa ya? Riani, Bu. Oh ya Mbak Riani, tadi tahap-tahap menganalisis puisi ya Mbak Riani ya? Iya Bu. Oke. Nah, yang pertama untuk menganalisis itu mesti kan dibutuhkan untuk mengobservasi atau pemahaman dulu ya, sebelum kita menganalisis sesuatu itu, ya enggak? Nah, di situ berarti kan ini kita menganalisisnya kan sebuah puisi. Maka dari itu kita harus membaca dulu. Membaca apa itu isi puisi, ya. Baca dulu sebuah puisi itu secara perlahan-lahan ya. Jadi kan sebelum menganalisis kita harus membaca dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membaca puisi itu kita baru menemukan makna dari puisi tersebut. Nah, kemudian setelah menemukan makna, kita baca kembali puisi itu untuk menemukan makna konotatifnya. Jadi untuk menemukan mana konotatifnya yang seperti apa, makna denotatifnya itu yang seperti apa gitu. Kemudian cari makna simbolis puisi tersebut. Nah, selanjutnya berhenti dan bertanya pada diri sendiri apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, ini setelah itu kita akan kira-kira tahu, oh ini puisi ini analisisnya berarti tentang suatu bencana. Atau mungkin puisinya ini adalah suatu amanah. Amanah atau pesan yang mengandung nasihat. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatunya sebelum kita menganalisis itu kita harus memahami dulu, membaca, memahami. Ya. Kemudian setelah itu kita baru setelah kita membaca, kita baru menemukan makna dari puisi tersebut. Kemudian setelah menemukan makna, kita baru mencari, makna konotatifnya dan makna denotatifnya. Gitu.
Kemudian kita cari makna simbolis puisi tersebut, yang kemudian kita baru bisa menganalisis atau bertanya pada diri kita apa yang ada atau yang akan disampaikan oleh makna dari penulis puisi yang akan disampaikan atau ditujukan ini, gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi segala sesuatunya harus kita pahami dulu, kita baca dulu, ya kan? Kemudian kita menemukan makna dari puisi, makna dari konotatif mana denotatif. Kemudian kita juga mencari makna simbolis puisi. Dan selanjutnya kita baru bertanya, oh ini kira-kira aku harus pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau yang akan disampaikan atau yang akan diutarakan oleh puisi atau pengarang tersebut. Seperti itu, Mbak Riani. Iya, Bu. Terima kasih sudah dijelaskan. Oke, kembali kasih Mbak Riani. Nah, kemudian untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Lutfi tadi ya, antara nada, sikap, suasana hati itu berkaitan tidak dengan gaya bahasa. Nah, ini pada intinya, kalau dalam puisi itu semuanya adalah berkaitan, berstruktur ya, karena apa? Nanti kalau kita tidak menggunakan nada, terus dalam puisi itu kita tidak menggunakan sikap, tidak menggunakan body language, tidak mengikuti suara hati, jadi puisi yang akan disampaikan itu tidak akan mengena atau tidak tersampaikan dengan secara baik gitu loh. Jadi antara nada, sikap, dan suasana hati penyampainya itu atau pembaca itu sangat berkaitan juga dengan gaya bahasa. Seperti itu Mbak Lutfi. Iya, Bu. Terima kasih. Tapi nada sama gaya bahasa tuh mirip nggak sih? Nada dengan gaya bahasa. Kalau nada itu kan mengikuti tinggi rendah, Mbak. Iya, misalnya, oh kita ambil nada ini. Terus kemudian yang satu apa Mbak? Nada dengan? Gaya bahasa. Oh, gaya bahasa. Kalau gaya bahasa itu kan seperti gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa alegori, metafora itu loh Mbak. Kalau Ya berarti gaya kan bahasa itu majas kan ya Bu ya? majas. Misalnya kan ini tangannya melambai bagaikan. Itu berarti kan oh ini gaya bahasanya ini di personifikasi. Oh gaya bahasanya ini di metafora seperti itu. Ya, dah paham. Terima kasih. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti seperti nada, sikap, body language itu sebuah pembaca puisi atau pembawa puisi itu sangat berkaitan erat gitu loh. Karena apa? Antara nada, misalnya dia, oh itu memang puisinya itu puisi tentang suatu kesedihan. Berarti dia harus membawakan puisi itu tentang nada yang rendah, terus dengan sikap yang oratos lemas, tapi menunjukkan aura mimiknya itu memang seolah-olah itu memang nyata kesedihannya gitu loh. Di mimiknya, di auranya, di body language-nya gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu adalah pertamanya adalah mengikuti temanya dulu. Temanya itu terus nada, sikap, body language, suasana hati itu sangat berkaitan. Tapi kalau tentang berkaitannya dengan gaya bahasa ini nanti, itu kalau nanti sebuah kayak sudah dianalisis, Mbak. Misalnya menganalisis suatu puisi. Nah, seperti ada bait 1, bait 2, bait 3. Nah, ini menceritakan ini. Nah, analisislah ini nanti masuk ke dalam gaya bahasa apa. Oh, ternyata gaya bahasa personifikasi, metafora, kayak gitu loh. Oh, personifikasi itu dia ada cirinya yang apa? Oh, dia adalah menggunakan nih. Yang personifikasi adalah dia mempunyai ciri ini gitu loh. Paham Mbak dari sini sampai di sini? Lebih paham. Terima kasih.
Oke, kembali kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau tadi pertanyaannya mungkin ada yang kelewat belum terjawab, teman-teman? Mbak Lutfi tadi menanyakan yang tipografi ya, Mbak? Iya. Oh ya, oke, silahkan menanggapi kelompok 6 ya, tipografi ya. Itu bunganya tentang tata wajah puisi. Iya, Ibu. Menurut saya ya, Mbak, kalau tipografi itu kan sebutannya disebut juga dengan tata wajah puisi. Itu artinya itu merupakan tatanan lirik, bait, kalimat, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Jadi itu maksudnya puisi tipografi atau tata wajah puisi, itu puisi yang lebih mementingkan gambaran visual dari puisi tersebut. Jadi dalam puisi tersebut, penyair dari puisi itu berusaha mengekspresikan gejolak hatinya dengan lebih menonjolkan lukisan bentuk dari puisinya agar dapat dipahami oleh si pembaca puisi tersebut. Jadi dengan gambaran tersebut, pembaca dapat langsung memahami isi dari gambar tersebut, isi dari puisi tersebut, dilihat dari gambarnya itu sudah dapat dipahami, gitu Mbak. Bu Arin bisa menambahkan atau teman-teman yang lain? Ya, mungkin bisa sedikit saya tambahkan apa itu tipografi. Nah, tadi di situ sudah dijelaskan ya, tipografi itu adalah tata wajah puisi. Berarti kan kalau di situ kan tata wajah, berarti kan itu sudah terlihat ya. Oh, bagaimana itu kita membuat desain, membuat performa, membuat suatu penampilan yang akan menampilkan atau menyajikan sesuatu itu yang kelihatan lebih wah, lebih bagus, lebih indah gitu kan. Di situ maksudnya seperti itu. Nah, tipografi sendiri itu mempunyai maksud yaitu struktur fisik. Struktur fisik atau bentuk puisi seperti misalnya penataan atau kita membuat nulis atau ngetik. Kita mengetik itu dari kanan ke kiri. Ya, atau pengaturan baris gitu ya. Terus hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik kalau puisi. Iya enggak? Kalau puisi itu tidak menggunakan EYD, ya enggak teman-teman? Iya. Iya, Kalau Bu. puisi tanpa menggunakan EYD, ya itu dia bebas. Bebas menurut ekspresinya masing-masing gitu. Jadi tanpa harus menggunakan EYD, tanpa harus menggunakan huruf kapital, tanpa harus menggunakan habis ini koma, pakai ini titik, seperti itu ya. Itu saya ulangi lagi, tipografi itu adalah struktur fisik atau bentuk puisi seperti tepi kanan kiri, pengaturan baris, terus hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai huruf kapital dan juga tidak diakhiri dengan tanda titik gitu ya. Sehingga hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi yang disampaikan. Gitu ya. Jadi intinya tata wajah itu peletakan. Bagaimana kita membuat puisi itu terlihat rapi, terlihat cantik, sehingga dalam penglihatan dan penyampaiannya itu benar-benar menyatu dan terpadu gitu teman-teman. Oke. Apa bisa diterima pemahaman saya, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ya. Untuk Mbak Lutfi bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukupkah? Enggak, teman-teman, apakah ada yang mau ditanya Silakan. Sebelum saya jelaskan. Sebelum ke kesimpulan, apakah sudah cukup, teman-teman? Untuk penjelasan modul 7, apa sudah cukup dan sudah bisa dimengerti? Halo. Insya Allah sudah, Bu. Kalau sudah, oke. Jika untuk semester 3, untuk kelas semester 3, mungkin penjelasan dari
kelompok 6, tanya jawab dari kami, sudah dipahami, sudah bisa dimengerti. Berarti ini kembali ke moderator ya. Saya kembalikan ke moderator, silakan untuk menyimpulkan modul 7. Silakan. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Oke, teman-teman, berhubung sesi tanya jawab sudah selesai, mari kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah, puisi anak adalah puisi untuk dikonsumsi anak. Puisi anak merupakan puisi yang dikonsumsi oleh anak, yang isinya mengenai seluk-beluk anak seperti lingkungan anak, usia anak, pengalaman anak, dan berisi nilai-nilai yang dapat membentuk sikap, budi pekerti yang luhur, dan nilai seni yang dimiliki anak, serta memiliki fungsi dalam mengeksplorasikan apa yang dirasakan, kayak bahasa dan Berhenti sejenak dulu ya Mas Yaki, baru ada azan ya. badan, Bu. Yeah. Oke Mas Yaki, bisa dilanjutkan kembali. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Bisa Mas ya. Kesimpulan dari modul 7 bertema puisi anak adalah, puisi anak adalah puisi untuk dikonsumsi anak. Puisi anak merupakan puisi yang dikonsumsi oleh anak, yang isinya mengenai seluk-beluk anak seperti lingkungan anak, usia anak, pengalaman anak, dan berisi nilai-nilai yang dapat membentuk sikap, budi pekerti yang luhur, dan nilai seni yang dimiliki anak, serta memiliki fungsi sebagai media anak dalam mengeksplorasikan apa yang dirasakan anak, menambah wawasan dan pengalaman anak, serta dikemas dengan kesederhanaan bentuk, pemakaian bahasa, dan gaya penyampaian secara langsung. Dalam puisi terdapat beberapa unsur pembangun struktur puisi, yaitu unsur intrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik, yang merupakan unsur dari dalam puisi. Unsur ini meliputi tema, amanat, perasaan atau nada, tipografi, enjambement, aku lirik, rima atau persamaan bunyi, citra atau pengimajian, gaya bahasa atau irama atau ritme.
Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, unsur yang cukup berpengaruh dalam puisi yang berasal dari luar. Unsur ini meliputi unsur biografi penyair, unsur kesejarahan, dan unsur kemasyarakatan. Yang ketiga, struktur lapis-lapis norma. Struktur norma ini ditinjau dari kenyataan yang ada di dalam puisi itu sendiri atau fenomena yang ada. Artinya, puisi terbentuk dari lapisan-lapisan yang mana antara lapisan satu dengan lapisan yang lain saling terikat. Terdiri dari lapis arti, lapis bunyi, dan lapis dunia pengarang. Kemudian dilanjutkan dengan berlatih menganalisis puisi. Latihan analisis puisi ini merupakan latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur-unsur pembangun puisi, baik unsur pembangun dari dalam intrinsik maupun unsur pembangun dari luar ekstrinsik. Tujuan dari menganalisis puisi ini adalah agar kita sebagai pengajar mampu mengajarkan puisi dengan benar, memiliki tingkat apresiasi yang tinggi, dan menjadi guru sastra yang profesional. Cara melakukannya yaitu dengan menentukan puisi anak yang akan dianalisis, menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi yang dipilih, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung temuan hasil analisis. Wah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dari penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, kami dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Iya, terima kasih Mas Yaki. Bentar. Oke, ya ampun, menyenangkan sekali presentasi hari ini, teman-teman. Iya, Bu. Oke, ya ampun, ternyata ada jiwa yang terpendam, teman-teman. Ada bakat yang terpendam dari Mas Yaki. Ya kan? Pasti mendongeng ya, Bu. Iya, kalau seperti ini kan jadi ketahuan kan. Ternyata dengan diamnya itu setiap orang akan mengintervensi. Iya, gitu loh. Bahwa kondisinya itu secara natural ataupun secara dia kepepet, tapi pada akhirnya dia akan muncul keberanian dan bisa, itulah yang harus digaris positifnya, bisa, gitulah, aku bisa, gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Sela Erinanta, kepada Mas Yaki Kurnia, kelompok 6 untuk presentasi modul 7 dengan sangat meriah, sangat menarik ya, sangat bagus sekali. Oke teman-teman, kami beri aplaus, beri penghargaan dan apresiasi untuk kelompok 6. Yaki, Yaki. Oke, mana wajahnya Mas Yaki ya? Oke, ya. Malu-malu nih. Oke, untuk sedikit memberi tanggapan aja ya. Terima kasih. Kemarin yang buat PowerPoint-nya siapa? Mbak Yuliana ya? Iya, Bu, Mbak Yuliana. Oke, Mbak Yuliana, terima kasih ya. Kemarin saran dari Ibu sudah digunakan ya. Oke, sedikit hanya, tapi sedikit masukan aja, tapi ini sangat kecil, tapi pengaruhnya besar. Nanti di slide 11, dan di slide 20, itu tadi ada ini kalau dimunculkan temennya ada yang hilang lagi ya? Iya Mbak Yuliana. Iya, Bu. Oke. Kalau dimunculkan PPT-nya?
Nanti temennya ada yang mau keluar ya? Iya, ada yang Oke. keluar. Oke, untuk catatan aja nanti sebelum di-share ya, sebelum di-share di WAG, saya minta tolong nanti catatan aja untuk di slide 11 dan di slide 20 ya. Nanti tolong diperhatikan perbedaan di untuk kata kerja dan di untuk keterangan tempat. Mbak Yuliana, tolong nanti perhatikan di situ ya. Karena ada di situ misalnya dipergunakan, itu seharusnya kan dia kata kerja. Jadi kalau kata kerja kan harus digabung ya dinya, tapi kalau dia menunjukkan kata kerja, harus dipisah. Nanti perhatikan itu saja koreksi saya ya. Nanti kalau sudah diedit dan diperbaiki, silahkan untuk di-share di WAG. Biar semua teman-teman bisa memiliki dan untuk bahan belajar. Ya. Oke, ya. Oke, untuk catatan juga terima kasih untuk presentasi hari ini. Ya ampun, begitu bagus Mas Yaki ya, sudah menjadi moderator ya untuk menyampaikan susunan acaranya yang begitu urut ya. Terus penyampaian dan menyampaikan puisinya begitu cetar membahana ya teman-teman. Ya, itu silakan itu kalian ya. Nah, di situ ternyata kan ada sesuatu yang terpendam ya teman-teman. Kalian kalau sebenarnya itu kan, jadi kalau memang puisi itu kan seharusnya kan memang membacanya kan bukan suatu membaca teks biasa ya. Dia harus menggunakan logat puisinya ya. Itu. Jadi memang harus dibedakan kita membaca suatu teks dengan membaca atau membawakan sebuah puisi. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin udah ditulis Mbak Yuliana tadi di halaman slide 11 dan 20 ya. Itu. Itu nanti perhatikan di situ hanya pembenaran aja kok, hanya pembenaran pengeditan aja supaya lebih, karena kan kita bahasa ya, jadi di mana itu kata kerja, kata tempat, koma titik kayak gitu memang benar-benar harus diperhatikan secara detail ya. Tuh. Nanti kan maksudnya kan untuk kedepannya lagi, apalagi udah lulusan, oh ya udah lulusan sarjana, jadi untuk lebih pembenaran aja gitu loh. Itu ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya ampun, presentasi hari ini sangat mengesankan ya. Oke. PowerPoint-nya sudah bagus sekali ya, yang membuat PowerPoint itu bagus dalam arti kemarin hanya pembenaran atau tentang ukurannya Mbak ya, tentang ukuran fontnya aja yang kemarin harus disesuaikan. Terima kasih Mbak Yuliana sudah menyesuaikan masukan dari saya gitu ya. Terus kemudian untuk materi-materi yang dimasukkan itu sudah bagus ya. Terus penjelasannya sudah berkesinambungan. Kalian kelompok ini mampu bekerja sama. Yang satu misalnya sudah menjawab ini, yang satu bisa gantian menjawab membantu, yang satu mencarikan ini, yang satu. Nah, itulah artinya sebuah kelompok atau kerjasama gitu ya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan suatu kerjasama, suatu pembagian tugas kayak gitu, sehingga kalian benar-benar saat akan benar-benar menampilkan sesuatu itu yang maksimal, menyajikan dengan maksimal, penyampaiannya maksimal, dan kemudian juga akan mendapatkan hasil yang maksimal pastinya gitu ya. Oke, apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Aduh. Ini kok ke-mute, ini kenapa ini? Udah cukup. Halo.
Ikut kontrol. Iya, Bu. Ayo. Insya Allah Oh sudah iya, jelas. sebentar. Iya, Bu, sudah jam 3. Oh iya, oke. Ini suara saya bisa terdengar nggak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bisa, Bu, dengan jelas bergema. Oke, sekian dari Ibu ya teman-teman. Nanti tugas, aduh kok keluar? No kan, keluar toh. Ayah. Ya, Bunda itu loh. Halo, hilang ya? Ya. Ngejene iki lho. Sinyale jangan. Dikasih dewe kok. Saya. Loh, iki lho ya. Iya, guna aku. Pateni wae kok biasane. Sing suwe. Meneng masih. Kaki meneng apa dek dim lah. Ini ngapa ya? Halo teman-teman. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini mohon maaf tadi bisa keluar sendiri ya. Oke teman-teman, nanti nanti TT-nya akan saya kirimkan ke WAG dan LMS ya. Iya, Bu. Ya, Bun. Ini gambar saya masih terlihat nggak? Karena tempat saya ini sinyalnya berhenti. Masih, Masih. Bu. Masih, Bu. Kelihatan. Oke, masih kelihatan. Oke, teman-teman. Loh, Masih, ya kan? Tuh, punya saya udah mati nih. Udah nggak bisa gerak. Oke, untuk mengakhiri kegiatan sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Silakan besok kita 7 ya. Semoga lebih semangat ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Yang ke-8 yang terakhir ya. Oke. Besok masih ada dua kelompok ya, teman-teman ya. Ya. Iya, Ada 2 kelompok. Ya, 2 kelompok dan insya Allah nanti kalau waktunya memungkinkan kita akan membahas juga untuk tugas tutorial yang ketiga ya. Oke teman-teman, sedikit saya mau bertanya aja. Gimana teman-teman, mungkin apakah saya selama dalam 1 semester ini Hilang. Putus, Bu. Putus Ya. ya. Putus, Bu. Hilang. Gondol angin. Izin live duluan. Selak mulang TPA kita Ora pada serak kayak presentasi Mas PPT renggawe.
Kapan? Ya sesuk ta pertemuan kan bareng toh 89. Ya, Modul 89. gawe karo Berapa modul ini ya? Apa sih? Harus apa, Mas? gawe karo tetep masuk. Nggak lebih kuat. Tinggal Piye? modul berapa toh? Iki mau nyicil gawe. Jangan lek Bu Arin masuk nek. Oh, modul 9 ya terakhir. Bu Arin sudah pamitan di grup.